Halo Tribuners, berjumpa lagi dengan saya Kusnula Syaifah. Kita masih di Bincang Politik. Tribuners, hari ini saya sudah kedatangan salah satu narasumber dan tentunya tamu saya pada hari ini ya. Di sini sudah hadir Kak Riko selaku bendahara PAC atau anak cabang dari PDI Perjuangan ya Kak Riko ya. Oke, mungkin boleh sapa dulu Tribuners di rumah Kak Riko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Yuriko Alfarizi sebagai bendahara PAC Keraton dari Partai PDI Perjuangan. Oke, nah Tribuners tentunya ada Kak Riko di sini akan membantu dan juga akan sedikit kita akan ngobrol ya dengan Kak Riko di sini, yaitu tentang gimana sih kira-kira peran nih pemuda itu dalam berpolitik nih Kak Riko. Karena kan kita melihat sosok Kak Riko tadi sudah ditampilkan dalam beberapa video tadi ya Tribuners, itu cukup menginspirasi sekali karena di usia yang muda Kak Riko ini sudah memberanikan diri untuk terjun ke dalam dunia politik. Tapi sebelum kita masuk ke ranah itu, kita akan membahas dan kita akan mengetahui dulu nih Tribuners ya, gimana sih kira-kira keseharian dari Kak Riko ini? Mungkin boleh ceritakan nih Kak. Untuk sehari-hari ya, kalau sekarang masih statusnya masih mahasiswa, sedang skripsi ya, tinggal tunggu hitungan bulan lah. Oke, jadi memang masih mahasiswa dan masih skripsian ya? Iya udah. Oke, tapi kan ada kendala nggak sih menjadi mahasiswa dan juga membagi waktunya untuk berpolitik juga nih? Sebenarnya kalau untuk kendala waktu seperti itu hampir nggak ada sih. Nggak ada ya? Iya. Oke. Berarti memang manajemen waktunya sudah cukup lumayan baik ya? Sudah cukup baik, karena kan untuk di kuliah sendiri kan namanya udah semester akhir ya, sudah fleksibel, tinggal nunggu aja. Oke, jadi memang nggak ada kendala. Oke, Kak Riko mungkin bisa ceritakan nih dengan Tribuners di rumah, sejak kapan sih ketertarikan Kak Riko ini untuk memasuki dunia politik? Kalau kita sudah masuk ke dalam sampai udah cukup usia untuk memasuki dunia politik, minta izin restu dulu sama orang tua untuk terjun juga di politik. Kebetulan orang tua juga support. Oke, orang tua juga memang support. Ya. Dan memang nggak ada kendala sama sekali ya, karena memang latar belakang dari orang tua juga memang sudah mumpuni, yaitu di latar belakang politik juga gitu Tribuners. Tapi untuk Kak Riko sendiri gitu ya, dalam berpolitik yang memang kita kan tahu masih muda nih ya, banyak konotasi dan memang mungkin pemikiran-pemikiran dari Tribuners di luar dan bahkan orang umum lihat bahwasanya politik itu cuman digeroboli oleh orang-orang dewasa aja gitu. Anak muda tuh sulit gitu masuk ke politik. Gimana sih pandangan dari Kak Riko sendiri? Untuk kita tarik berapa tahun ke belakang ya, udah nggak ada lagi yang pemikiran-pemikiran seperti itu. Beberapa partai-partai besar pun sudah buka sayapnya masing-masing untuk yang muda-muda. Kayak di PDI Perjuangan itu ada BMI, Banteng Muda. Itu pun diisi dengan anak-anak muda. Oke. Berarti memang sudah terbelakang ya, memang mindset yang bahwasanya politik itu tuh cuman orang-orang dewasa aja gitu ya. Tapi sekarang itu bisa dilihat dengan pergerakan, apalagi di Partai PDI sendiri yang memang sudah ada apa tadi Kak? PMI itu PMI Iya. itu khusus untuk anak-anak muda gitu ya di PDI. Iya. Oke. Itu biasanya ngapain aja tuh Kak kegiatannya? Untuk kegiatannya di BMI itu ya biasanya untuk support di DPC atau di DPD-nya sih. Jadi untuk mensupport gitu ya, dan tapi memang itu khusus untuk milenialnya, anak-anak mudanya. Itu ada range usianya nggak sih, dari berapa sampai dengan berapa? Harusnya ada sih, cuman range usianya saya kurang paham nih, karena saya juga tidak masuk di dalam BMI tersebut. Tapi yang pasti harus cukup umur berpolitik dulu ya. Oke, jadi mungkin 17 sampai dengan 20 tahun ke atas gitu ya, itu sudah boleh gitu. Nah, ini cukup menarik sekali ya Tribuners, karena kita akan menyoroti beberapa pandangan-pandangan Kak Riko terkait dengan peran penting nih pemuda dalam berpolitik. Mungkin Kak Riko bisa berikan statement dan penjelasan nih, kenapa sih para pemuda di Indonesia itu penting loh untuk berpolitik gitu.
Penting. Karena beberapa pemilu ke belakang juga untuk golputnya kita banyak dari yang usia-usia produktif malah. Karena menurut saya, karena kalau usia yang sudah bukan usia produktif, mereka udah ada fanatisme dengan suatu warnanya mereka sendiri. Kalau yang baru-baru ini kan nggak tahu arahnya mereka harus kemana. Jadi harusnya muda-muda itu mulailah kita bimbing sama-sama. Benar. Itu juga dibutuhkan, makanya peran-peran pemuda dalam partai-partai politik itu untuk mengajak teman-teman biar terbuka akan untuk pemikiran politik teman-temannya juga. Oke, jadi menurut Kak Riko sendiri, pemuda itu penting ya untuk berpolitik karena Iya, untuk sangat membuka penting. wawasan dari teman-teman milenial itu sendiri gitu. Nah, menyoroti dan kata Kak Riko tadi kan sudah mendapatkan tempat nih milenial di hati, mungkin ruang di politik itu. Seberapa banyak ruang untuk milenial ini? Untuk ruang untuk milenial banyak sih, nggak hanya cuman bisa di sayap partai, nyatanya sekarang di badan-badan partai pun itu usia-usia muda itu udah cukup banyak yang terpakai ya. Oke, memang sudah cukup banyak yang menduduki ya Iya. di usia-usia muda itu. Oke. Kalau Kak Riko sendiri ada pengalaman mungkin yang bisa diceritakan selama terjun ke dalam dunia partai ini, berpolitik ini? Pengalaman apa itu? Pengalaman bisa diceritakan pengalaman manisnya, pengalaman yang mungkin pengalaman pahitnya, karena mungkin tidak selalu manis dong. Untuk sejauh ini sih, untuk yang pengalaman pahit bisa saya bilang sih hampir nggak ada. Hampir nggak ada. Karena memang dari awal kalau mau berpolitik juga dititipkan sama orang tua, harus enjoy. Harus Iya, enjoy. harus enjoy. Dan mungkin karena Kak Riko sendiri menyukai dunia politik, jadi memang kesannya bukan suatu beban gitu ya, justru jadi enjoy itu tadi. Iya. Oke. Tapi kan banyak nih Kak, yang mungkin pemuda itu belum memiliki pemikiran seperti Kak Riko. Mungkin di usia muda sudah terjun ke dalam dunia politik dan karena beberapa faktor yang kita tahu gitu ya. Nah, ada beberapa faktor mereka itu takut gitu terjun ke dunia politik. Gimana nih tanggapan Kak Riko untuk teman-teman milenial di luar sana yang masih takut untuk terjun berpolitik ini? Kalau ketemu pemuda-pemuda yang sampai takut untuk berpolitik tuh jujur saya belum pernah malah. Adanya mereka tertarik, mau diajakin, mau gabung, kita rangkul sama-sama, kita jalanin sama-sama. Kalau untuk yang takut tuh belum ada sejauh ini. Oke. Tapi kalau menemukan teman-teman yang ada yang takut gitu, apa yang bakal dilakukan? Ubah pola pikirnya. Dengan cara? Karena nggak semua yang mereka nilai buruk itu seburuk itu loh. Ada hal lain yang bisa diambil dalam politik ini. Oke. Lebih lagi untuk ke masyarakatnya kan, kita bisa tahu langsung kondisi masyarakat pada saat ini tuh gimana, yang dibutuhkan masyarakat gimana. Terlebih lagi kalau untuk masalah pemuda-pemuda, untuk mungkin kayak yang masalah-masalah anak-anak yang masih berstatus mahasiswa juga kan, mungkin umurnya cuma beda 4-5 tahun dengan saya ya. Itu mungkin juga mereka kan, kita dengan umur yang nggak begitu jauh tahu loh apa yang mereka butuhkan, apa yang harus kita cukupi. Oke, jadi memang terjun langsung ke dalam dunia politik itu secara garis besarnya kita juga ikut mengetahui kemauan dari masyarakat gitu ya, seperti Kak Riko bilang tadi. Dan kalau yang seumuran dengan kita, yang milenial ini, yang memang masih berada di umur di bawah 30 itu, kita bisa sama-sama tahu gitu kebutuhannya apa. Nah, kalau Kak Riko lihat sendiri kan pasti sudah mengetahui kan sedikit banyaknya beberapa keluhan di masyarakat. Bisa nggak kira-kira apa 2 aja contoh yang mungkin masyarakat kita itu butuhkan, itu apa sih Kak? Masyarakat butuhkan ya untuk sekarang ya. Untuk sekarang kan lagi banyak lagi musim hujan ya. Kan sering tuh teman-teman bilang di sini banjir, di sini banjir, rumahnya kebanjiran. Ya kebetulan saya kan di daerah Kedaton tuh. Setiap kalau habis hujan itu teman-teman kita yang di bawah itu selalu laporan, "Bang, ini di sini banjir." Oke. Ya. Jadi dengan masuknya Kak Riko ke dalam
partai itu juga menjadi pembuka ruang ya untuk masyarakat itu bisa mengeluhkan dan juga bisa berdiskusi, dengan harapan itu tadi Tribuners, jadi Kariko bisa menyampaikan keluhan-keluhan di masyarakat itu bisa tersampaikan ke atas gitu ya. Wah, ini suatu memang peluang dan juga solusi ya Tribuners untuk walaupun kita belum bisa nih terjun langsung dan kita belum bisa membantu secara langsung karena kan kita belum menjadi perwakilan dari rakyat itu tadi, tapi secara tidak langsung kita bisa membantu dengan menyalurkan dan juga mendengarkan beberapa keluhan dari masyarakat tadi. Jadi memang sudah ada yang mempercayai itu dengan Kariko ya, jadi makanya mereka ngadu dengan Kariko gitu. Untuk di Kedaton hampir setiap banjir sih pasti itu laporan atau ada kegiatan masyarakat apapun. Kemarin juga kita ada kegiatan kemasyarakatan berupa kurban di sana. Kurban, ya. Oke. Kalau kurban itu merupakan kegiatan rutinkah atau bulanan atau agenda yang apa tuh Kak? Kan kurban nggak tiap saat Kak. Setahun sekali lah. Jadi untuk Idul Adha kemarin Idul gitu Adha. Ya. Oke. Kirain kalau misalkan ada yasinan gitu kan, enggak. Rutin gitu enggak ya? Enggak. Jadi memang untuk Idul Adha. Idul Adha terjadwal. Oke. Jadi memang kegiatan per tahunnya itu ada kegiatan rutin ini ya? Ada. Selain itu ada apa lagi sih Kak? Untuk di Kedaton itu rata-rata kita kalau untuk dengan teman-teman PAC dan rantingnya ya terkhusus, kita itu sudah beberapa kali itu kayak nongkrong bareng, ngopi bareng, ya dengan agenda ya kita ngobrol aja dengan teman-teman apa yang dibutuhin sama teman-teman PAC dan ranting ya, terkhusus ya di daerah saya di Kedaton. Ya, oke. Jadi memang sering ya gitu ngobrol, diskusi gitu. Ya lumayan. Terkait dengan beberapa isu-isu ya mungkin ya di daerah Kedaton itu gitu ya. Oke. Nah, kalau di PAC sendiri itu cabangnya di Kota Bandar Lampung atau di Provinsi Lampung ini udah berapa banyak tuh Pak? Untuk dari PDI Perjuangan sendiri. Kalau PAC kan setiap kecamatan ya. Berarti dia hampir per kecamatan ada ya. Oh, oke, gitu. Nah, menurut Kariko sendiri nih, kita kan melihat beberapa fenomena milenial yang semakin berani gitu ya untuk terjun ke dunia politik gitu. Apa sih yang perlu diterapkan untuk mereka agar bisa terus konsisten? Yang penting itu tadi, kita mau masuk partai politik ataupun sayap, yang penting harus enjoy lah, harus senang kita di dalamnya, jangan dijadikan beban, jangan malah mempersulit atau memperlambat sesuatu hal yang harusnya untuk masa depan kita itu jangan diperlambat karena hanya dengan politik. Kalau bisa ya diperbaiki lah. Diperbaiki gitu. Nah, Tribuners, ini cukup menarik sekali ya perbincangan kita hari ini dengan Kariko. Tentunya mudah-mudahan ini bisa menambah wawasan dari kita semua tentang generasi milenial kita untuk bisa agar lebih tertarik gitu ya dan mau terjun ke dalam dunia politik itu tadi Tribuners. Nah, mungkin Kariko ada nggak sih beberapa pengalaman menarik nih yang Kariko temukan selama berpolitik ini? Kalau boleh tahu berpolitik udah dari kapan nih? Kalau untuk menjadi anggota partai politik itu saya pegang KTA dari 2017 kebetulan. Dari 2017. Ya. Wow, berarti udah lumayan cukup lama dong. Ya, cuman untuk kalau masuk di pengurusan PAC ini saya dari 2019. Oh, 2019. Berarti itu dilantiknya atau bagaimana? Dilantiknya. Ya, sebagai pengurusan PAC. Oke, berarti sudah cukup lama ya Kak? Sudah hampir berapa tahun tuh ya Tribuners ya, dari 2017 masuknya, resminya 2019 gitu ya? Iya. Oke, ada hal menarik apa nih yang Kak Riko mungkin temukan dalam berpartai selama ini? Kalau hal-hal yang menarik, kita juga kan kalau di Partai PDI Perjuangan itu adanya kegiatan diklat. Jadi bukan hanya berpartai seperti biasanya, tapi kita juga di sana belajar mengenai sejarah partai, mengenai yang mendalam lah tentang partai itu tersendiri. Oke. Lalu ada kegiatan-kegiatan yang khusus anak-anak milenialnya gitu nggak sih? Harusnya ada sih, cuman kan saya nggak di dalamnya Kak. Ya, kebetulan saya cuman di PAC aja, udah di situ saja. Nah, menurut Kariko sendiri apa sih yang partai ini perlukan
perlu terapkan gitu untuk anak muda ini tetap berproses dalam partai? Karena kan ada nih yang cuma coba-coba, habis itu udah gitu kan, nggak dilanjutkan gitu. Pengennya konsisten nih kayak Kariko dan mungkin yang teman-teman yang lain. Apa sih yang mungkin perlukan partai ini? Kalau tadi kan dari Karikonya sendiri nih, kalau sekarang kita berbicara dari partainya gitu. Ya kembali lagi Kak, pikiran orang kan pola pikirnya berbeda-beda. Kita nggak bisa menjudge-nya sembarangan gitu. Karena kan kalau mau di partai politik sebenarnya sih mengikuti kata hati ya. Cuman mungkin kalau dari partainya sebenarnya sudah cukup memfasilitasi sih. Contohnya? Ya seperti adanya tadi untuk wadah-wadah untuk para milenial itu, dan juga tidak hanya di sayap partai tersebut adanya milenial, sudah masuk juga ke pengurusan PAC, DPC hingga DPD itu sudah ada semua yang milenialnya kok sekarang. Oke, tapi untuk fasilitas lain yang mungkin sarana dan prasarana gitu, gedung dan lain sebagainya itu memang sudah ada ya? Oh sudah ada. Oh, udah ada. Sudah gitu. ada semua. Oke, jadi memang dari partai Tribuners itu memang sudah memfasilitasi ya. Jadi kalau Tribuners ingin bergabung bersama dengan PAC ataupun dengan PDI sendiri gitu ya, itu diperbolehkan banget nih? Iya diperbolehkan. Diperbolehkan, welcome ya. Welcome. Gitu. Welcome banget loh Tribuners ya, dan karena mungkin ada beberapa benefit yang bisa Tribuners dapatkan kalau bergabung di dalam partai. Kariko, kenapa sih harus PDI? Kan banyak nih partai lain gitu. Kenapa memilih PDI dan harus PDI? Ya karena itu kembali lagi. Dari kecil itu kan memang orang tua tuh sudah merah tulen. Kita nggak pernah yang namanya pindah partai ataupun apa. Memang dari awal karir orang tua juga sudah di PDI Perjuangan. Ya saya juga melihat adanya peluang untuk saya juga bisa masuk ke dalam partai tersebut, ya udah pilihan hati sih sebenarnya Kak. Oke, sudah pilihan hati ya gitu, karena memang orang tua juga mengikutinya karena sudah PDI gitu ya gitu. Oke, nah mungkin Kak Riko bisa berikan Tribuners di rumah gitu ya, mungkin strategi apa sih yang bisa dilakukan partai maupun Kak Riko sendiri nih untuk bisa menggait milenial ini? Karena kan kita tahu ya suara milenial itu diperlukan banget nih dalam suatu partai, ya kan? Tapi masih banyak yang Kak Riko bilang tadi, beberapa golput itu datangnya dari anak-anak muda, usia produktif gitu. Jadi strategi apa nih yang kira-kira mau dilakukan? Kalau dari saya sendiri ya kebetulan kan cukup banyak teman-teman kita seumuran ini yang masih bingung. Dari situ aja kita kan bisa menggait mereka, merangkul mereka, mengajak, dan nggak sedikit juga yang malah penasaran, bergabung hingga masuk pengurusan ranting, itu ada beberapa teman-teman juga. Oke. Tapi secara benefit yang didapatkan mereka tuh apa sih? Yang didapatkan oleh mereka? Yang namanya di partai ini kan kita mengabdi sih. Oke. Jadi ada nggak janji-janji manis yang ditawarkan dulu? Dari siapa itu? Mungkin dari Mas Riko atau dari partainya? Kalau saya nggak pernah sih ngasih janji, rasain aja sendiri. Jadi nggak pernah berjanji ya, tapi lebih ke mengajak gitu. Oke, lalu setelah itu? Apanya lagi? Setelah mengajak mereka untuk berpartai bersama, apa yang dilakukan? Ya malah kebalikannya dari itu sih Kak. Beberapa teman-teman itu malah mereka yang minta untuk dibawa, diperkenalkan sama teman-teman di partai PDI Perjuangan tersebut. Oke, jadi mungkin karena Kak Riko ini berada di circle dan memang lingkungan yang memang kuat juga ya politiknya. Jadi teman-teman pun itu justru sudah welcome sekali dengan dunia politik ya gitu. Jadi kalau menemukan teman di luar sana atau masyarakat kita kan banyak nih Kak Riko, tidak hanya sebatas Daton dan juga Provinsi Lampung aja, tapi kan kita kalau sudah berpartai artinya
tidak hanya menginginkan dari suatu bagian daerah, tapi sebisa mungkin gimana nih cara kita untuk bisa menggait milenial dan juga beberapa teman-teman kita di luar sana untuk tetap menggunakan hak pilih suaranya, tetap produktif, jangan mau golput, karena suara kita itu sangat menentukan masa depan kita dan bangsa ke depannya ya Tribuners gitu. Nah mungkin Kak Riko kan selaku bendahara ya, bendahara PAC Kedaton, ada nggak sih harapan ke depannya untuk PDI dan juga untuk Kak Riko sendiri? Untuk partai ya kita tetap mengikuti arahan Ibu Ketua Umum ya untuk memenangkan hat-trick tahun politik mendatang. Kalau dari saya sendiri harapannya untuk saya ya, ya kita tetap bersama lah. Kebersamaan di Kedaton itu memang cukup kuat kok, kita sering ngumpul, ya ada kegiatan apa itu ya seperti yang tadi saya sebutkan, kalau ada banjir ya kita gotong royong turun ke sana. Itu gotong royong, bener-bener gotong royong tuh memang dari Kedatonnya atau berkolaborasi dengan PAC Kedaton nih? Memang dari kalau di Kedaton itu memang dari PAC Kedaton ya. Kalau sejauh ini sudah ada berapa orang tuh Kak membernya atau anggotanya gitu? Kalau PAC ya sesuai dengan apa namanya, dengan strukturnya, meliputi ya ketua, wakil ketua, itu ada 9 orang. 9 orang untuk struktur ya, tapi kalau anggota bawah-bawahnya gitu? Anggotanya cukup banyak sih. Banyak, ya. Hampir ada 100? Untuk di Kedaton kurang lebih adalah. Ada? Ya, untuk di Kedaton. Itu simpatisan kita gitu ya maksudnya. Itu lumayan cukup banyak ya Tribuners ya gitu. Dan itu memang isinya umum kah atau hanya kategori milenial dan usia produktif? Kalau untuk di Kedaton tuh semua sih kita campur ya. Campur umum berarti umum. Usia berapa aja bisa ya gitu. Bisa. Kak Riko mungkin menyoroti beberapa masalah yang krusial lah gitu kan ya di negara kita ini, yang paling umum dihadapi oleh Kak Riko sendiri dan teman-teman tuh apa sih yang sering didengar? Masalah yang bagaimana? Masalah yang krusial gitu, masalah yang umum lah gitu. Untuk masalah yang begitu krusial sih nggak ada sih. Kalaupun ada masalah ya hampir nggak ada sih Kak. Hampir masalah nggak ada. Apa dulu? Maksudnya gini, kita kan menyoroti beberapa masalah-masalah umum di Bandar Lampung ya, di Bandar Lampung. Seperti tadi banjir gitu kan, itu berarti sudah ada solusinya dengan teman-teman membantu untuk gotong royong gitu ya. Terus masalah yang lagi viral dan juga lagi rame di belakangan ini, gangster nih, anak-anak muda loh, ini menyangkut anak-anak muda ya Tribuners gitu. Dan mungkin Tribuners juga yang menonton tayangan ini mungkin bisa menjadi imbauan juga nih untuk Tribuners. Nah, jadi teman-teman dari PAC ini adakah strateginya atau mungkin solusinya gitu ya untuk bisa menangani dan setidaknya membantu gitu? Kalau untuk dari teman-teman PAC Kak, belum ada kita untuk solusinya gangster itu. Karena kan nggak tahu juga gangster itu asalnya dari mana ataupun siapa. Jadi untuk dari PAC sih kita juga belum ada sempat bicara masalah gangster ya. Tapi kalau untuk mendengar itu pernah dong? Untuk masalah gangster ya cukup sering lah. Sering ya? Oke. Berarti memang tahu lah beberapa masalah-masalah krusial di Lampung gitu. Tidak hanya banjir dan tidak hanya gangster aja dong? Iya. Oke. Nah mungkin itu tadi cukup, mungkin ada harapan lain yang mau disampaikan dengan Tribuners di rumah? Ya untuk harapannya kalau bisa di tahun yang mendatang kita perkecil lagi angka untuk golputnya. Karena kan itu walaupun kemarin tuh udah cukup jauh ya dari tahun politik sebelumnya, dari 2014. Kalau bisa kita perkecil lagi. Oke, perkecil lagi. Iya. Dengan bagaimana nih mengajak teman-teman untuk? Kita kalau sekarang, kalau saya sendiri sih lebih merangkul teman-teman yang masih pada bingung, yang masih nggak tahu apa-apa tentang politik, itu kita ajak kumpul biasanya. Ya, kita ajak untuk ngopi bersama biasanya. Kalau dari PAC Kedaton tuh saya dan ketua PAC-nya biasanya kalau ada yang ingin menjadi kader PDI Perjuangan tuh kita ajak ngobrol dulu.
sepemahaman nggak? Kalau dia menurut dia satu pemahaman dengan dirinya, mari kita open. Oke. Nah, caranya bagaimana sih mau bergabung bersama dengan PAC Kedaton ini? Kalau untuk PAC Kedaton ya namanya Kedaton per kecamatan, ya bisa langsung hubungi aja ketua PAC Kedaton atau melalui saya juga bisa, nanti kita bantu perkenalkan dengan teman-teman yang di sana ataupun mungkin ada tetangganya yang merupakan kader dari Partai PDI Perjuangan. Nah, ada akun official atau Instagram yang mungkin bisa dihubungi gitu? Kalau sosial media untuk di Kedaton sekarang belum ada. Oke, belum ada ya? Iya. Nah, mungkin ada syarat-syarat administrasi yang lain seperti mungkin fotokopi KTP, foto, dan persyaratan administrasi gitu ada nggak sih? Hanya fotokopi KTP dan pas foto. Oh, pas foto. Oke. Jadi 2 itu ya syarat penunjang. Itu juga untuk mencetak KTA-nya. Jadi langsung proses KTA tuh? Langsung kita proseskan. Oke, jadi langsung proses KTA. Jadi memang cukup mudah ya untuk mau bergabung bersama dengan PAC Kedaton. Nah, mungkin ini teman-teman di rumah bisa menjadi rekomendasi ya kalau memang sudah tergerak hatinya dan ingin berpolitik gitu ya, dan bisa bergabung bersama dengan PAC Kedaton di Partai PDI Perjuangan, Tribuners. Nah, mungkin dari Kak Riko sendiri ini mau ada harapan juga di 2024 atau mungkin mempersiapkan diri, mencalonkan diri mungkin? Insya Allah lah ya. Insya Allah ya. Oke. Mungkin dari sekarang kita bisa memberikan doa bersama-sama dan juga mudah-mudahan segala niat baik itu terlaksana ya, Tribuners gitu. Dan saya juga mengucapkan makasih banyak nih Kak Riko ya, selaku dari perwakilan PAC Kedaton yang memang sudah menyempatkan waktunya untuk hadir dan kita ngobrol di sini dengan Tribuners di rumah juga yang sudah menyaksikan bincang politik bersama dengan saya Kusnul Asyaifah di sini. Mudah-mudahan tayangan ini bisa membantu dan juga menjadikan rekomendasi untuk Tribuners di rumah, dan terima kasih juga yang sudah untuk Tribuners di rumah yang sudah menyaksikan tayangan bincang politik ini dari awal sampai dengan terakhir. Masih bersama dengan saya Kusnul Asyaifah hari ini pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.